Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin cookies kacang mede teman-teman. Ini cookies yang paling banyak di request dan saya belum pernah bikin selama ini. Dari satu resep ini saya bikin 3 versi ya teman-teman. Nanti terserah kalian mau bikin versi yang mana, model yang mana. Semuanya enak, tapi ada satu yang benar-benar enak dan dia rasanya hampir seperti kita makan Silver Queen. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Di sini saya ada 250 gram kacang mede. Ini kita akan oven sebentar di suhu 150 derajat kira-kira 10 hingga 15 menit saja. Bila sudah dingin, kita perlu 100 gram untuk topping atasnya ya teman-teman. Tapi kita perlu yang setengah kacang aja ya, karena kacang saya ini full satu-satu jadi saya belah. Nanti kalau kalian mau beli yang setengah aja, yang udah kacang belah itu dia lebih murah. Selanjutnya ini semua yang 150 gram akan kita blender hingga halus. Atau kalau kalian mau beli yang bubuk, kacang mede bubuk juga bisa. 150 gram kacang mede bubuk, 100 gram kacang mede setengah belah. Di sini kita perlu 200 gram mentega atau butter atau mix. Di sini saya pakai 100 gram Wisman, 100 gram Blue Band. Tapi kalian bebas mau pakai apa saja boleh. Kita juga perlu gula halus sebanyak 100 gram. Dan ini akan kita mixer hingga dia creamy. Tidak lama, hanya 1 atau 2 menit saja. Setelah 1 atau 2 menit, kita akan matikan mixer, kita akan tambahkan telur. Di sini telurnya kita pakai kuningnya saja. Saya pakai 2 butir ya, teman-teman. Yang satu akan saya tambahkan nanti. Di sini saya pakai juga susu bubuk sebanyak 50 gram. Nah, susu bubuknya ini bisa 25 gram, bisa 50 gram, terserah kalian. Ini akan kita mixer hingga tercampur rata saja. Di sini adonannya saya merasa cukup kental, jadi saya tambahkan 1 kuning telur lagi. Total yang kita pakai 2 ya. Setelah kita aduk sebentar saja, kita akan matikan mixernya dan kita akan tambahkan dengan maizena. Di sini saya pakai maizena 50 gram, tapi kalian bisa pakai 25 gram dan kalau nggak mau bisa di skip, diganti menjadi tepung biasa. Nah, ini kacang mede yang sudah halus tadi 150 gram kita masukin, dan di sini saya ada 200 gram tepung terigu protein rendah. Kita akan masukkan secara bertahap ya. Dan teman-teman, setelah cookiesnya mateng, saya merasa cookies ini sedikit dense ya, jadi sedikit padat. Jadi kita perlu baking powder. Kalian harus tambahkan baking powder 1 sendok teh. Kalau kalian tidak mau baking powder, tidak apa-apa, bisa di skip. Saya juga awalnya tidak suka baking powder. Tapi setelah cookiesnya mateng, saya merasa ini perlu baking powder sehingga dia tidak terlalu padat gitu. Jadi pada saat kita gigit yaitu garing, selain garing nanti dia bisa sedikit lebih lumer. Dan satu hal lagi, kalau kalian pakai margarin semua atau kalian pakai Hallman yang lebih cair atau kalian pakai mentega atau butter yang berbeda dengan yang saya pakai, sudah pasti terigu yang kalian butuhkan akan berbeda dengan yang saya butuhkan. Jadi terigunya nanti kira-kira, asal adonannya sudah tidak menempel di tangan dan sudah tidak menempel di baskom, dan dia tidak boleh keras ya teman-teman, karena itu kalian tambahkan sedikit demi sedikit. Sekarang kita akan cetak, dan untuk alat bantunya plastik saya pakai adalah plastik ukuran 2 kilo yang saya belah. Dan di sini saya pakai penggaris yang sudah tinggal beli saja.
Ini ukurannya ketebalannya 0,5 cm. Kalian bisa beli yang ini, saya beli yang kecil ya teman-teman, ukuran 30 kali 20 cm, tapi dia ada yang ukuran 40 kali 30 cm dan sebagainya. Dan penggarisnya ini sudah datang berikut rolling pinnya. Jadi kalau kalian beli nanti penggaris berikut rolling pin, dan ini dipakainya gampang banget. Cookies kalian dijamin hasilnya akan rata ketebalannya. Dan ini saya juga pakai alat cetak seperti ini ya teman-teman. Ini nanti semuanya akan saya taruh di box deskripsi kalau kalian mau beli. Ini kita akan kasih plastik lagi kalau sudah dicetak, dan kita akan balik. Karena kalau kita ambil dari bawah, itu hasilnya akan lebih utuh, tidak ada yang pecah-pecah karena tidak ada yang menempel di plastik. Dan nanti kalau kalian tidak mau pakai cetakan ini, kalian bisa pakai cetakan apa saja yang kalian punya di rumah. Dan nanti loyangnya kalian olesi dengan margarin atau pakai baking paper, atau seperti saya di sini saya pakai silpet ya. Nah, kalau yang tadi yang pertama yang kita pakai penggaris itu kita bikin untuk yang dikasih coklat. Kalau yang ini tidak usah pakai penggaris karena ketebalannya kita butuh sekitar 0,7 cm. Dan ini kita akan pakai atasnya topping kacang saja, tidak pakai coklat. Jadi kita perlu dia lebih tebal. Kira-kira seperti ini tebelnya. Dan nanti apabila kalian pakai baking powder, hasilnya dia akan sedikit lebih mengembang. Jadi kalau 1 cm ketebalan, penggaris yang tadi dia juga tersedia dalam ukuran 1 cm tebelnya ya teman-teman. Ini jangan lupa pinggir-pinggirnya kita rapihin. Untuk yang atasnya kita akan kasih topping coklat, ini tidak perlu dioles dengan kuning telur. Ini akan langsung kita oven di suhu 140 derajat dan tidak perlu lama-lama, cukup 20 atau 25 menit. Dan untuk yang atasnya topping kacang mede, kita akan olesi dengan kuning telur. Kita butuh 2 kuning telur dan 1/4 sendok teh mentega cair. Ini akan kita olesi dulu semuanya, 1 lapis, semuanya kita olesi dengan kuning telur. Setelah itu kita akan olesi sekali lagi, tapi kali ini cukup 1 baris saja, jangan semuanya. Setelah 1 baris kita akan tambahkan atasnya dengan kacang mede. Kalau sudah kita kasih kacang mede, kita akan olesi kacang medenya dengan kuning telur lagi. Setelah 1 baris selesai, kita lanjut ke baris kedua. Kita olesi juga 1 baris lagi, sama seperti yang pertama. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Dan ini akan kita oven di suhu 140 derajat. Lamanya kurang lebih sekitar 25 hingga 30 menit hingga dia coklatnya sudah rata ya teman-teman. Atasnya sudah kuning kecoklatan. Sekarang kita akan siapkan coklat coatingnya. Di sini saya pakai tulip coklat coating. Untuk coklatnya kita perlu sekitar 200 gram teman-teman. Di sini saya pakai 100 gram dulu. Setelah itu saya tambahkan ya. Kita akan tim di atas air panas supaya dia mencair. Untuk mencairkan coklat, pastikan tempat yang kalian pakai itu tebal ya teman-teman. Kalau bisa keramik seperti ini, karena kalau tebal itu dia panasnya tuh nggak langsung, jadi coklatnya tidak rusak. Kalau coklatnya bagus, cara kita melelehkan coklat ini benar, maka coklat yang kita coating nanti dia akan cepat mengeras. Tempat coklatnya ini dia tidak boleh panas ya teman-teman, jadi dia cuma hangat saja. Kalau kita pegang nggak masalah gitu. Kalau sudah cair kita angkat dari pancinya. Dan ini saya ada kacang mede yang sudah digoreng. Untuk 1 toples kita butuh kacang medenya itu
50 gram ya teman-teman. Nah caranya seperti ini, kita tinggal celupin aja di coklat. Tapi setelah kita celupin, kita goyang-goyang dulu, kita buang sisa coklatnya. Lalu kita akan ketuk-ketuk di meja supaya coklatnya ini set, dia tersebar kemana-mana rata gitu dan dia menjadi mengkilap. Selanjutnya atasnya kita tinggal taruh kacang mede ya teman-teman. Ini sekali lagi kita tinggal taruh saja ke atas coklat, lalu kita goyang-goyang ya. Nah ini kalau jari kita belepotan coklat, kita lap ya, jangan dijilat. Ini penting ya teman-teman, kita goyangin kiri kanan untuk membuang coklat yang berlebihan. Dan juga ini penting, harus kita ketuk-ketuk agar coklatnya rata dan mengkilap. Ini kacang mede yang saya punya hanya sisa tinggal 20 gram, jadi dia tidak cukup untuk semuanya. Karena itu saya akan gunakan kacang biasa, dan kali ini kacang cincang yang saya punya. Ini sudah saya oven sebentar agar dia tetap crunchy ya. Dan ini karena coklatnya sudah keras, kita akan taruh lagi di atas air panas sampai dia mencair kembali. Dan ini ternyata kacang mede kita yang atasnya kacang mede dia sudah matang teman-teman. Dia matang di menit ke-30. Dan ini kalau baru matang dia belum mengkilap, tapi lama-lama setelah dingin dia akan mengkilap dengan sendirinya. Nah ini juga coklatnya sudah cair ya. Kita akan angkat air panasnya dan kita akan tambahkan kacang di atasnya. Kacangnya ini paling enak kalau kacang mede ya teman-teman yang kalian cincang. Tapi karena kacang mede saya habis, saya pakai kacang tanah. Kacang yang dipakai tidak perlu banyak ya teman-teman, sedikit saja, hanya untuk hiasan supaya ada gradasi gitu. Nah kita perlu garpu dan tusuk gigi alat bantunya. Ini tinggal kita taruh di atas garpu, lalu kita siram dan kita ketuk-ketuk supaya coklatnya itu turun kelebihan coklatnya ya. Bawahnya juga kita bisa lap dulu dengan tusuk gigi supaya dia tidak menetes-netes nanti. Cara taruh di nampannya tinggal didorong saja dengan tusuk gigi, dan nampannya harus pakai baking paper atau silpet, kalau nggak nanti dia nempel. Jangan lupa ya teman-teman, harus diketuk-ketuk supaya dia hasilnya mengkilap dan sisa-sisa coklat bisa turun. Ini kita kerjain sama ya sampai selesai seperti ini saja. Nanti kalian bikinnya bisa 1 model, 2 model, 3 model, terserah kalian. Satu resep dia menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram. Sekarang kita hitung harga modal ya teman-teman. Kalau kalian pakai Wisman dan Blue Band dan semuanya persis seperti saya, dan ini kita hitung yang atas yang pakai coklat dan atasnya topping kacang mede. Modal yang kita butuhkan sekitar 103.690. Kita tambahkan 20% untuk biaya-biaya lainnya seperti air, listrik, dan gas. Jadi modal satu resep ini 125.000 kurang lebih. Tapi dari satu resep ini kita akan menghasilkan 2 toples. Jadi satu resepnya sekitar 62.500. Harga ini adalah harga yang saya dapat hari ini. Saya cek di Tokped dan ini berlaku untuk di daerah sekitaran rumah saya Jakarta. Kalau kalian di luar kota mungkin harganya berbeda kurang lebih ya. Dan ini hanya modal, belum termasuk untung. Untungnya mau berapa itu nanti terserah kalian. Kalian mau ambil untung berapa? Satu toplesnya 30.000, 40.000 atau mau dikali 2 juga boleh. Dan ini sudah saya hitungkan juga yang untuk kue yang kacang di atas dengan olesan kuning telur. Itu modalnya kurang lebih sama atau dia lebih mahal sedikit. Satu toples 64.500. Karena ini kan mungkin kacang medenya mahal ya.
Dan ini saya hitung kalau kalian pakai Royal Crown, jadi tidak pakai Wisman ya teman-teman. Modalnya satu resep satu toples sekitar 48.000. Dan satu toplesnya itu 500 gram ya teman-teman. Jadi nanti terserah kalian mau bikin yang premium atau kalian mau bikin yang ekonomis, terserah. Atau kalian kalau mau bikin lebih murah lagi, bisa saja dalamnya tidak perlu dikasih kacang mede. Kalau dalamnya tidak pakai kacang mede, cookies ini hasilnya akan lumer dan kalian tidak perlu baking powder. Selain pakai kacang mede, kalian juga bisa pakai kacang almond ya teman-teman. Resepnya sama dan dia rasanya hampir mirip seperti kacang almond. Yang paling saya suka yang atasnya ada kacang medenya dan dilapisi dengan coklat. Itu rasanya enak banget. Dia hampir seperti kita makan Silver Queen. Supaya tidak nempel, tidak berantakan, jadi ini kita akan lapisi setiap lapisan kita tata di toples itu kita alasi dengan plastik ya teman-teman. Ini sih ada plastik roti yang plastik kaca namanya ya kalau nggak salah. Ini kita akan gunting seperti tutupnya ini contohnya. Tapi ternyata setelah saya coba pakai toples yang persegi panjang kecil, dia tidak pas. Paling pas pakai toples persegi panjang yang besar. Tapi caranya sama aja ya teman-teman. Ini kalian lihat dia tidak menempel di tangan ya teman-teman. Coklatnya kalau seandainya kalian di tempat kalian panas sekali, dia tidak mau set, kalian bisa taruh dulu di kulkas sekitar 5 menit. Taruh di kulkas jangan lama-lama ya, maksimal 5 menit. Kalau bisa tuh hanya 2 menit dikeluarin. Terus kalian lihat kalau masih basah, masih lengket, taruh lagi di kulkas 2 menit, keluarin lagi. Untuk penataannya nanti kalian satu toples satu macam ya, bisa teman-teman, tidak harus dicampur seperti ini. Saya campur seperti ini karena kalau sendiri-sendiri nggak muat satu toples. Ini kita ambilnya pakai sarung tangan plastik teman-teman, jadi dia tidak menempel di tangan dan juga dia tidak berbekas sidik jari kita gitu di coklatnya ya. Satu resep ini menghasilkan 2 toples ukuran masing-masing 500 gram. Dan ini kalau kita sudah selotip dikasih tanda teman-teman. Jadi orang yang makan cookies kita nanti pas mau bukanya dia tidak emosi. Sampai di sini dulu videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, masih banyak video-video yang menarik selanjutnya, jangan sampai kelewatan ya. Baik kalau gitu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.